Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menjelaskan tentang nasihat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya, yaitu Fatimah. Referensi kita yaitu kitab Syarah Uqudul Ijen halaman 13. Di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Fatimah, ayyuma mra'atin tahanat li zawjiha wa auladiha illa kataballahu laha bi kulli habbatin minal khamhi hasanatan wa maha anha sayi'atan wa rafa'a laha darajatan." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya Fatimah, "Wahai Fatimah, seorang wanita, seorang istri yang menumbuk, menggiling gandum untuk anaknya dan untuk suaminya, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada istri tersebut bi kulli habbatin, dengan setiap biji gandum yang dia tumbuk adalah satu kebajikan." Bayangkan ketika seorang istri menumbuk gandum untuk menyiapkan makanan kepada suaminya beribu-ribu butir, maka ketika itu dia mendapatkan beribu-ribu butir kebaikan. Demikian juga beras. Ketika satu beras dia masak untuk suaminya, maka dalam satu beras tersebut adalah satu kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam setiap biji gandum tersebut, dalam setiap beras tersebut, Allah Subhanahu wa taala menghapus keburukannya. Bayangkan satu mok nasi yang kita masak untuk suami kita, untuk anak kita, berapa butir bijinya. Begitulah jumlah kebaikan yang Allah berikan kepada istri tersebut, dan begitulah jumlah keburukan yang dihapus oleh Allah kepada istri tersebut. Wa rafa'alaha darajah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat istri-istri tersebut. Ini nasihat yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Fatimah, ayyuma mra'atin arakat inda tahyiniha li zawjiha illa ja'alallahu bainaha wa bainan nar sab'a khanadak." Istri yang menggiling, yang menumbuk gandum tersebut, kemudian keluar keringatnya. Dia berkeringat. Setiap tetesan keringat yang keluar ketika si istri tersebut menumbuk gandum untuk suaminya dan untuk anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara istri tersebut dan di antara api neraka 7 khanadak. Khanadak ini adalah benteng adapun parit. Semakin banyak bercucurnya keringat seorang istri ketika menggiling padi, menggiling gandum untuk suami dan anaknya, maka setiap tetesan itu adalah 7 parit yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai benteng dia daripada api neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan nasihat yang ketiga yang disampaikan kepada putrinya Fatimah, "Ya Fatimah, ayyuma mra'atin dahanat ra'sa auladiha wa sarahathum wa ghasalat siyabahum illa kataballahu laha ajra min at'ami alfi ja'i' wa kasa alfa iryan." Seorang istri yang istri tersebut meminyaki rambut daripada anak-anak suaminya, dia lakukan itu dengan ikhlas. Kemudian menyisir rambut-rambut anak-anak suaminya.
kemudian mencuci pakaian-pakaian anak suaminya, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menulis bagi mereka adalah pahala seperti memberi makan 1000 orang yang kelaparan, dan pahala seperti memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Satu baju yang dia cuci dengan ikhlas dia lakukan sebagai bentuk ketaatan kepada suaminya, maka satu baju anak tersebut Allah memberikan pahala kepada istri yang demikian sama dengan 1000 pakaian dia telah bersedekah kepada orang yang terlanjang. Kemudian meminyaki rambut anaknya, kemudian menyisirnya, maka setiap sisiran tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepada si istri tersebut sama dengan telah bersedekah memberi makanan kepada 1000 orang yang kelaparan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan nasihat kepada anaknya, "Ya Fatimah, ayyuma imra'atin mana'at hajatat jiraniha illa mana'ahallahu ta'ala anil syarbi min haudil kausar yaumal qiyamati." Wahai anakku, wahai Fatimah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menegah, barang siapa yang menghalangi daripada hak jiran. Kita punya jiran, punya tetangga, tetapi yang kita lakukan adalah menyakiti tetangga. Yang kita lakukan tidak memberikan hak-haknya jiran, hak-haknya tetangga. Maka hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala yang bahwa mereka itu tidak akan diberikan minum daripada telaga Kausar. Na'udzubillahi min zalik. Barang siapa yang tidak diberi minum pada telaga Kausar, maka dia bukan golongan daripada ahli syurga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada putrinya Fatimah agar senantiasa memberi hak-hak jirannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Ya Fatimah, afdalu min zalika kullihi ridha zauji an zaujatihi walau kana zaujuki ghaira radin anki ma kuntu ad'u laki. Ama ta'limina ya Fatimah anna ridha zauji min ridallah ta'ala wa suhtahu min suhtillahi ta'ala." Kemudian nasihat yang selanjutnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah, bahwa semua kebaikan yang dilakukan tadi, sebaik-baik kebaikan adalah ridhanya suami kepada istrinya. Sehingga jikalau seorang suami tidak ridha kepada engkau wahai Fatimah, kata Rasulullah, ma kuntu ad'u laki, aku tidak akan mendoakanmu wahai Fatimah. Sama dengan istri-istri yang tidak mendapat ridha daripada suaminya adalah istri-istri yang tidak mendapat doa daripada Rasulullah. Istri yang tidak mendapat syafaat daripada Rasulullah. Maka ketahui olehmu wahai Fatimah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ridha suami itu adalah ridhanya Allah. Ketika suami ridha kepadamu, maka Allah akan ridha kepadamu. Suami benci, marah, murka kepadamu, maka ketika itu kata Rasulullah bahwa itu adalah bahagian daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak istri-istri pada zaman sekarang yang mereka enggan, yang mereka malas mencari ridha daripada suaminya, bahkan sering mengakukan aku. Maka ketika istri-istri yang tidak dapat ridha daripada suaminya, kata Rasulullah, maka istri tersebut tidak akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan menasihati putrinya, ya Fatimah, iza hamalatil mar'atu bil janini fi batniha istaghfarat laha al malaikatu wa kataballahu laha kulla yaumin alfa hasanatin wa maha anha alfa sayiatin. Fa iza jaa
fa iza jaa hal talaq kataballahu laha sawaba mujahidina fi sabilillah ta'ala fa iza wada'at hamalaha kharajat min zunubiha ka yaumi wulidatha ummuha. Kemudian Rasulullah melanjutkan nasihat kepada putrinya, wahai putriku Fatimah, apabila seorang wanita hamil mengandung anak daripada suaminya, yang di dalam perutnya adalah anak daripada suaminya, kata Rasulullah, maka sungguh para malaikat meminta ampun kepada wanita tersebut. Subhanallah, wanita hamil adalah wanita yang senantiasa diistighfarkan oleh para malaikat. Malaikat senantiasa meminta ampun kepada setiap wanita-wanita yang hamil yang di dalam perut wanita tersebut mengandung anak suaminya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menulis kepada wanita tersebut yaitu 1000 kebaikan, dan Allah menghapus kepada wanita tersebut yaitu 1000 keburukan. Sehingga apabila datang waktu yang ketika ia akan melahirkan, merasa sakit dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala telah menulis bagi wanita tersebut yaitu pahalanya orang yang berjihad fi sabilillah, orang yang memerangi orang kafir ketika sakit ingin melahirkan. Fa idza wada'at, ketika wanita tersebut melahirkan, istri melahirkan, maka ketika itu setelah anaknya lahir, maka wanita istri yang melahirkan anaknya, maka dia akan bersih daripada dosanya. Kharajat min zunubiha kayaumi wulidatha ummuha. Dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Begitulah tiada dosa bagi wanita yang ketika itu sudah melahirkan. Maka bersyukurlah wahai para istri, yang ketika itu kamu mempunyai suami, kemudian suamimu menitipkan amanah kepadamu yaitu berupa anak di dalam kandunganmu. Ketika itu rahmat Allah tercurahkan kepadamu. Para malaikat meminta ampun kepadamu. Allah Ta'ala menuliskan beribu-ribu kebaikan kepadamu, mengampuni beribu-ribu kesalahan kepadamu. Dan ketika engkau akan melahirkan, fahala mujahid fi sabilillah berada di tanganmu. Dan ketika engkau melahirkan, maka seolah-olah engkau seperti bayi yang baru lahir juga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan memberi nasihat kepada putrinya, ya Fatimah, ayyuma imra'atin khadamat zawjaha biniyati sadaqatin illa kharajat min zunubiha kayaumin wulidatha ummuha walam tahrut minad dunya wa 'alaiha minadz dzunubi syai' wa tajidu kabraha raudhah miryadil jannah wa a'tahallahu ta'ala sawaba alfi hajjah wa alfi umrah wa yastaghfiru laha alfu malakin ila yaumil qiyamah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan nasihat kepada putrinya Fatimah. Wahai Fatimah anakku, wahai Fatimah putriku, seorang istri yang menghadam suaminya dengan niat bersedekah. Apapun yang dia lakukan kepada suaminya, dia berniat sedekah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri yang model demikian adalah istri yang ketika dia keluar daripada bumi, ketika dia meninggal, tiada dosa sedikit pun bagi perempuan tersebut. Tiada dosa sedikit pun bagi istri tersebut. Dia seperti baru dilahirkan daripada ibunya. Kemudian ketika dia dikuburkan, maka kuburnya adalah satu taman daripada taman syurga. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada istri yang menghadam suaminya dengan berniat sedekah adalah pahala seperti orang 1000 kali telah melaksanakan haji dan 1000 kali telah melaksanakan umrah. Kemudian para malaikat yastaghfiru laha alfu malakin,
1000 malaikat meminta ampun kepada perempuan tersebut ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Subhanallah, indahnya menghadam suami, membuat 1 gelas kopi bagi suaminya dengan niat sedekah. Pahalanya berlipat ganda Allah berikan. Kenapa harus kita suruh kepada pembantu kita? Kenapa harus kita minta tolong kepada orang lain? Kalau kebaikan yang begitu banyak Allah curahkan kepada seorang istri yang demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan menasihati putrinya, wa ayyuma imra'atin khadamat zawjaha yawman wa lailatan bi tayyibi nafsin wa ikhlasin wa niyati sadaqatin illa ghafarallahu laha dzunubaha kullaha wa albasaha yawmal qiyamati hillata hadra wa kataba laha bi kulli sya'ratin fi jasadiha alfa hasanatin wa atahallahu mi'ata hajjah wa umrah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai putriku, seorang istri yang menghadam suaminya sehari semalam, yauman wa lailatan, 1 hari semalam dia di rumah menghadam suaminya, istri tersebut menghadamnya dengan ikhlas, berniat sedekah tanpa satu beban, tidak ada kejengkelan sedikit pun di dalam dirinya. Maka ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa perempuan tersebut. Kemudian pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memberi pakaian yang warna hijau kepada perempuan tersebut. Pakaian warna hijau adalah pakaiannya surga. Kemudian setiap rambut, setiap bulu yang ada pada perempuan tersebut, pada istri tersebut, setiap 1 bulu, Allah memberinya, menulisnya dengan 1000 hasanah, 1000 kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, yaitu sama seperti telah melaksanakan 1000 kali haji dan 1000 kali umrah. Subhanallah. Lumbung pahalanya seorang istri adalah di rumahnya bersama suaminya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ya Fatimah, ayyuma imra'atin tabasamat fi wajhi zawjiha illa nadarallahu laha bi'ainir rahmah. Istri yang tersenyum ketika dia berjumpa dengan suaminya, tersenyum. Masya Allah. Senyum, cuma senyum. Rasa senang, rasa bangga, rasa segala rasa yang baik untuk suaminya. Allah Subhanahu wa taala akan memandang istri tersebut dengan pandangan rahmah. Curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada istri tersebut. Makanya jangan salah. Tabasamat fi wajhi zawji. Senyum itu berikanlah kepada suamimu, jangan engkau berikan kepada lelaki yang lain. Biar merempak uragam lain dakim senyum. Merempaklah kodrat dia cincung muka. Ingat, istri yang senyum, rasa senang, bangga terhadap suaminya, Allah memberikan curahan rahmat kepada orang tersebut. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ya Fatimah, ayyuma imra'atin farashat li zawjiha bitayyibi nafsin illa nadaha munadin minas sama'i istiqbalil amala faqad ghafarallahu laki ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhara. Kata Rasulullah, wahai Fatimah, seorang istri yang membentangkan tempat tidur, yang membentangkan tikar untuk suaminya tidur, yang dilakukan dengan ikhlas, niat sedekah, tidak merasa beban sedikit pun, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapat panggilan-panggilan daripada langit, istiqbalil amal. Amalan-amalan yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengampuni dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Subhanallah. Maha suci Allah.
begitu banyak pahala yang diberikan kepada seorang istri. Namun kenapa ketika Rasulullah Isra Mi'raj, engkau wahai para wanita lebih banyak di neraka? Padahal pintu surga begitu banyak terbuka kepadamu di dunia ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan nasihat kepada putrinya, "Ya Fatimah, ayyuma imra'atin dahanat ra'sa zawjiha walah yatahu wa qassat syaribahu wa qalamat adhafarahu illa sakallahu minar rahiqil mahtum wa min anharil jannah wa hawwanallahu 'alaiha sakratil maut wa yajidu qabraha raudan miryadil jannah wa yaktubullahu laha bara'ata minan nar wa jawwazi ala sirat." Kemudian yang terakhir Rasulullah menasihati kepada putrinya, "Wahai Fatimah, putriku, seorang istri yang meminyaki rambut suaminya, yang meminyaki janggut suaminya, yang memotong, mencukur kumis suaminya, yang memotong kuku suaminya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada istri-istri tersebut rahiqul mahtum, arak yang berada di dalam syurga, yang mengalir dari sungai-sungai yang berada di syurga, yang mahtum belum disentuh oleh siapapun. Kemudian Allah mudahkan baginya adalah sakratul maut. Allah jadikan kubur istri tersebut adalah satu taman daripada taman syurga. Kemudian Allah tulis nama istri tersebut adalah orang yang terlepas daripada api neraka dan orang yang mudah lalu di siratul mustaqim. Gampang. Meminyaki rambut suami, meminyaki jenggot suami, mencukur kumis suami, memotong kuku suami. Ditulis nama ahli surga. Dimudahkan pada saat berjalan di siratul mustaqim. Subhanallah. Maka wahai para istri, ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang disampaikan kepada putrinya Fatimah. Karena engkau seorang wanita sama seperti Fatimah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah nasihat tersebut. Lakukanlah nasihat tersebut. Insya Allah engkaulah para istri yang dirindukan oleh surga.